Sekalian, hari ini kita akan belajar membuat static routing menggunakan dua router, yaitu RB941. Kalau di panelnya itu kita menggunakan RB33 ya. Pertama langkahnya adalah kita login ke mikrotiknya, misalnya menggunakan Winbox. Langkah yang pertama adalah memberikan nama di masing-masing interface. Kita klik interface, kemudian satu, kemarin ini kita sepakati akan disambungkan ke internet ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang port kedua itu akan disambungkan ke router 2 ya. Jadi bisa dikasih nama, misalnya 2, itu diberi nama router 2. Artinya mau disambungkan ke router yang kedua. Di router 1 itu hanya 2 koneksi ya, koneksi ke internet sama koneksi ke router 2. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan IP address. Karena di port 1 akan terhubung internet, di sana ada DHCP-nya, maka IP address-nya kita setting melalui menu DHCP client. Kita klik DHCP client, kemudian add internet, kemudian pilih OK. Nah, karena belum tersambung ke internet, ini masih disable ya. Nanti kalau sudah ada internetnya, dia akan menjadi enable, kemudian akan mendapatkan IP address. Oke, kita next. Kemudian yang kedua adalah port yang kedua, IP address. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Ini tadi kita sudah memberikan IP ya, IP address. Kita cek di sini. Ini tadi yang 33 ya, 331. Ini port yang keempat, kita berikan IP. Kemudian yang DHCP client, kita cek IP DHCP client. Ini belum terhubung ke internet karena belum ada kabelnya. Bentar, kabelnya kok belum ada, Mbak? Jadi ini IP-nya sudah dapat 10.2.2.135. Itu yang nyambung ke internet ya. Kalau kita cek di sini ping Google harusnya replay ya, ini replay. Berarti pekerjaan di port 1 selesai. Seperti biasanya, supaya nanti klien itu bisa terhubung ke internet, maka harus diaktifkan NAT, IP, firewall, kemudian NAT, add ya, kemudian source NAT, kemudian langsung pilih out interface, itu pilih yang ke internet, actionnya kita pilih masquerade. Oke, seperti ini. Nanti dia kliennya di router 2 itu akan bisa mengakses internet. Kemudian port yang kedua, kemarin kita desain IP-nya 10.172.16.absen.1 ya. Ini. Nah, kita masukkan di sini IP address, kemudian add 172.16, saya absen 77.1/24. Kemudian ini kita pilih yang ke router 2.
Kemudian kita klik OK. Karena ini terhubung ke router 2 menggunakan static routing, maka tidak perlu diberikan DHCP ya. Sehingga kita memasukkan atau membuat tabel routing manual di sini di router 1. Router 1 itu kalau mau nyambung ke router 2, berarti IP di router 2 nanti 172.16.77.2 ya. Ini loh gambarnya di papan 77.2 ya. Sehingga di sini kita buat tabel routingnya IP root ya, root. Kemudian kita pilih add ini, add destination. Destination itu berarti yang ini ya, yang nyambung ke HP itu ya, 192.168.77.0 ya, nanti begitu. Jadi yang kita masukkan adalah networknya 192.168.77.0/24. Kemudian ditanya gateway. Gateway-nya adalah router 2 ya. Router 2-nya 172.16.77.2/, tidak usah /24 ya, .2. Yang router 2 itu kan IP-nya 172.16.77.2 ya. Yang router 1 172.16.77.1. Kemudian kita klik OK. Ini kita besarkan biar OK-nya kelihatan. Apply boleh, OK boleh. Nah itu dia tulisannya unreachable ya, karena kabelnya yang ke router 2 belum disambung ya. Nanti kalau misalnya sudah tersambung, ini mestinya reachable ya. Tapi sementara biarkan dulu seperti ini. Jadi kita sudah membuatkan satu tabel routing untuk nyambung ke router 2 ya, seperti itu. Nah, konfigurasi di router 2 selesai, router 1 selesai. Sekarang kita lanjutkan ke router 2. Nah, oke, ini kita sudah pindah ke router kedua ya. Pertama kita lengkapi dulu interface-nya. Interface ke-1 itu kita beri nama router 1 ya. Ini nyambung ke router 1, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, 3 tidak kepakai. Kemudian yang kelima itu kita beri nama dia nyambung ke klien ya, ke klien atau ke HP, klien HP misalnya begitu. Klien HP. Kemudian Jam ke-7 telah selesai. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. kemudian langkah berikutnya adalah memberikan IP address. Kemudian kita add yang ini port 1 itu 172.16.2/24.
Ini ke router 1 ya. Kemudian kita oke. Langkah berikutnya adalah yang WiFi, berarti add lagi 192.168.77.1/24. Ini yang nyambung ke HP ya. Kemudian kita klik OK. Yang nyambung ke HP itu diberi DHCP ya. Berarti di sini kita masuk ke server, DHCP server, DHCP setup, kemudian pilih yang ke klien HP, next. DNS servernya boleh diisi 888 ya. Kemudian next. Oke, selesai. Kemudian yang router yang port 1 nyambung ke router 1 tidak perlu diberikan DHCP ya. Kita berikan tabel routingnya. Tabel routingnya. Tadi IP-nya yang nyambung ke internet itu berapa tadi? 10.2. Yang nyambung ke internet 10.2. Titik berapa? Ini kan tabel routingnya kan ke internet sana ya, port 1 ya sebagai kliennya. Berarti di IP kemudian root ya, root kita tambahkan di sini. Ini IP internet ya, 10.2.2.0 ya, /24. Kemudian gateway-nya adalah port 2 ya. Port 2 tadi berapa? 172.16.77.1. Play. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada kabelnya sehingga dia langsung reachable ya, reachable. Kemudian yang ke HP wirelessnya belum, maka dia statusnya menjadi unreachable. Oke, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi WiFi. Kita masuk ke interface, kemudian kita aktifkan dulu WiFi-nya. Ini sudah aktif. Kalau misalnya belum aktif, kita klik centang ini, kemudian double klik untuk masuk ke konfigurasinya. Kita klik wireless, modenya dipilih menjadi AP bridge supaya dia menjadi access point. Kemudian SSID-nya kita beri nama, misalnya TKJ 77 ya, nomor absennya. Kemudian security profile-nya sementara default ya, sementara default. Kemudian kita klik OK. Kita masuk ke wireless lagi, kita cek di security. Ini di mana ini security profile? Security profile menunya kok tidak kelihatan. Security profile atau di sini. Nah, ini ya. Di security profile ini kita cek, ini sudah dipilih none ya, artinya
klien kalau misalnya mau nyambung ke WiFi itu tidak perlu masukkan password ya. Tetapi nanti kalau misalnya mau memberikan password, ini dipilih salah satu ini, dynamic key, static key, dan seterusnya. Ini kita pilih none ya, artinya tidak ada passwordnya. Kemudian kalau sudah, DHCP-nya tadi sudah ya, DHCP sudah. Nah sekarang kita cek dari sini. Ini kan router 2 ya. Kita ping ke router 1 dulu. Ping 172.16.77.1. Di sana replay ya. Kemudian setelah itu kita ping ke port yang terhubung ke internet. Cuma kita lupa tadi IP-nya berapa. Misalnya kita ping ke Google. Ping Google. Kalau ping 8888 nurut ya. Contoh misalnya seperti ini, berarti dia belum terhubung ke router 2 ya. Jadi supaya terhubung ke router 2 ini harus kita buatkan tabel routing. Tadi tabel routingnya ada 2 0000/0 itu berarti kalau mau nyambung ke internet maka lewat IP 172.16.77.1. Kalau sudah, kita cek menggunakan perintah ping ya. Tadi ping 888 replay ya. Kemudian kita ping Google. Ini replay juga. Artinya router 2 itu sudah terhubung ke internet ya. Yang terakhir adalah kita menguji menggunakan handphone ya. Menggunakan handphone, kita buka handphonenya, kita arahkan ke TKJ 77. TKJ 77 ada ya, itu bawah. Kemudian kita cek dapat IP atau tidak. IP-nya 192.168.77.253 ya. Sehingga kalau kita cek dari servernya, DHCP server di list, nah ini sudah ada berapa yang terhubung ya. 253 itu saya misalnya. Kemudian sekarang kita cek YouTube di handphone. Apakah bisa terhubung atau tidak? Kita cek. Yang lain nyambung enggak ini? Yang siapa ini? Ini ada ini loh. Oh ini Galaxy, Vivo, Oppo. Sekarang kita berada di router 1. Kita cek apakah bisa terhubung ke router 2 ya. Menggunakan perintah ping, kita mulai dari 77.2 dulu ya. Jadi ping 172.16.77.2, enter. Itu replay ya.
Setelah replay berarti ke 192.168. Ping 192.168.77.1. Ternyata dia terhubung juga ya. Ya sudah selesai untuk membuat static routing menghubungkan dua router. Jadi masing-masing port jika sudah terhubung berarti keduanya sudah connect ya. Baik di router 1 maupun di router 2. Ada pertanyaan?